Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Kirmansyah dengan NIM 22650033 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-7 yaitu tentang Project Cost Management. Langsung saja di sini untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep dan istilahnya. Yang ketiga menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Yang keempat mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Yang kelima, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Kemudian ada yang keenam, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek yaitu yang pertama, proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menentukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan di antaranya 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek yaitu adalah biayanya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek yaitu ada planning cost management, yaitu menentukan kebijakan, prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian biaya proyek. Estimasi cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian ada determining the budget, di mana itu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian ada controlling cost, mengendalikan perubahan anggaran biaya. Kemudian di samping ada contohnya di situ. Kemudian di sini lagi ada yaitu project cost management. Di sini juga terdapat prinsip dasar manajemen biaya yaitu yang pertama profit keuntungan atau pendapatan dikurangi pengeluaran. Ada margin profit di mana rasio pendapatan terhadap profit, ada siklus hidup pembiayaan yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of ownership atau biaya pengembalian ditambah support. Ada cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk membuat sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya yang atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses penghasilan produk atau layanan proyek. Kemudian ada biaya tak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Kemudian di sini ada estimasi biaya di mana manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk kenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasinya. Kemudian di sini ada rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen untuk menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola kesesuaian biaya proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya yang pertama perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian ada perkiraan bawah ke atas melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas yang menjumlahkan untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian ada pemodelan paramatik menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang terakhir adalah alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya, di mana penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butiran pekerja proyek dari waktu ke waktu. PBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butiran-butiran pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline
Pengendalian biaya, di mana pengendalian biaya proyek mencangkup pemantauan kinerja, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat dimasukkan di dalam cost baseline dan yang direvisi, mengonfirmasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat paling penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruangan lingkup waktu dan biaya data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuatkan terlebih dahulu baseline atau original plan performance. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Kemudian sini ada istilah-istilah dalam EVM, yaitu plan value PV adalah perencanaan porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan dan sebuah aktivitas selama periode tertentu. Ada actual cost atau IC, yaitu biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Yang ketiga adalah earned value atau EF, adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance atau RP. Istilah dalam EVM yang selanjutnya yaitu ada cost variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya melebihi atau masih kurang. Ada schedule variance atau CV, ada variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lambat dari yang direncanakan. Ada cost performance index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya yang pada saat proyek sudah selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Ada schedule performance index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek. Di sini adalah rumus-rumus earned value, di mana cost variance CV sama dengan EF kurang AC sampai seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.